Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, lari estafet menjadi salah satu kegiatan untuk memeriahkan lustrum ke-12 Universitas Brawijaya. Lari estafet sejauh 104 km ini akan diikuti oleh 25 pelari dari berbagai kalangan. Koordinator pelari Endah mengatakan, para pelari terdiri dari dosen, tendik, mahasiswa, alumni UB, wali mahasiswa, karyawan swasta, hingga komunitas pelari. Lari estafet Napaktilas Raden Wijaya akan dimulai pada tanggal 3 Januari 2023 dari situs Trowulan menuju Kebun Raya Purwodadi. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari akan berlanjut dari Kebun Raya Purwodadi menuju RSUB dan pada tanggal 5 Januari para pelari akan diarak dari RSUB menuju Gedung Samantakrida UB. Dalam rangka lari Napaktilas Raden Wijaya untuk memperingati Desnatalis UB ini ada 25 pelari yang akan berlari secara relay sejauh 104 kilo dari Trowulan sampai dengan ke UB. 25 pelari ini dari berbagai macam latar belakang dan kemampuan, tapi masing-masing punya dasar menyukai lari, itu yang terutama. Pemirsa, para pelari yang ikut berpartisipasi dalam estafet Napaktilas Raden Wijaya ini sudah memiliki basic sebagai pelari. Tidak hanya atlet, namun juga termasuk pelari rekreasional dan para penghobi. Panitia juga memantau kesehatan dan persiapan para pelari mulai dari sebelum kegiatan hingga saat ini. Karena teman-teman ini punya basic sebagai pelari, meskipun itu tidak selalu semuanya atlet, nggih. Jadi ada pelari-pelari rekreasional, kemudian pelari karena hobi. Tapi kami masing-masing setiap harinya sudah punya bekal sebagai pelari. Jadi kami sudah latihan, meskipun kami tidak latihan tersendiri, kami bisa saling melihat aktivitas lari itu karena ada semacam aplikasi yang kita punyai. Hampir semuanya dari kami punya aplikasi. Dari situ kami sudah tahu persiapan-persiapan yang sudah dilakukan. Itu persiapan secara fisik. Kalau secara mental kami yakin karena ini sesuatu yang luar biasa buat kami. Jadi itu menjadikan bekal kami untuk bisa berlari dengan baik dan menyelesaikan misi ini dengan baik. Terutama kalau saya bilang latihan ya, latihan itu memang bukan latihan karena kita mau berlari hari ini kemudian seminggu yang lalu kita baru latihan, itu bukan. Tapi kebetulan dari kami memang sudah terbiasa berlari dan itu mungkin bisa dibilang sudah tahunan. Jadi secara basic kami sudah siap untuk berlari, hanya mungkin ditambahkan lagi kesiapan mental, kami akan berlari lebih jauh lagi dari sekedar latihan. Nah, apa sih seafood? Penasaran kan? Langsung ikutin keseruannya ya. Pengalaman unik apa sih yang pernah Mas Dadi alami ketika membangun atau menjalankan usaha ini?
Pemirsa, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, melepas secara langsung peserta lari estafet Napaktilas Raden Wijaya dari Pendopo Agung Trowulan Mojokerto. Sebanyak 25 pelari yang terdiri dari dosen, tendik, mahasiswa, komunitas pelari mengikuti lari estafet sejauh 107 km. Dalam sambutannya, Profesor Widodo berharap lari estafet ini dapat memberikan semangat baru dan memberikan inspirasi dari apa yang telah dilakukan oleh Raden Wijaya di masa lampau. Untuk hari ini, para pelari akan menempuh 7 water station hingga Kebun Raya Purwodadi. Pemirsa, kondisi cuaca yang cukup terik menjadi tantangan tersendiri bagi para pelari Napaktilas Raden Wijaya. Hal ini diungkapkan oleh dosen UB yang juga menjadi salah satu pelari, Adarul Muthakin. Menurutnya cuaca panas sepanjang Trowulan hingga Mojokerto menjadi tantangan. Selain itu, kondisi lalu lintas dengan kendaraan besar seperti truk dan bus juga membuat para pelari harus tetap waspada. Sebagian besar sih masih kami sehat semua ya, alhamdulillah. Tapi memang tantangannya lari di jalan raya itu adalah kendaraan yang ramai dan juga panas. Kemudian di sini panas dan lembab, jadi memang cepat berkeringat ya. Tapi ya alhamdulillah kita bisa menyelesaikan. Mudah-mudahan nanti etapa berikutnya masih bisa lanjut. Pemirsa, pencabutan PPKM oleh pemerintah disambut gembira kalangan perhotelan di Kota Malang. Ketua Persatuan Hotel Restoran Indonesia Cabang Malang, Agus Basuki, mengungkapkan industri perhotelan di Malang saat ini menyambut gembira atas pencabutan PPKM. Kalangan perhotelan di Malang mengaku gembira dengan pencabutan PPKM karena dengan demikian aktivitas dunia perhotelan, restoran, dan jasa travel dapat kembali pulih seperti sebelum pandemi. Namun, pihak hotel mengaku tetap memberlakukan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dan lainnya sebagai langkah antisipasi. Dengan dicabutnya ketentuan PPKM, itu paling tidak itu adalah satu hal yang menggembirakan bagi dunia pariwisata, khususnya perhotelan, karena di situ kita boleh bebas untuk berkreasi kembali pada suasana normal. Namun demikian, dengan pencabutan itu kita juga masih tetap harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan prokes. Contohnya penggunaan masker di tempat kerumunan, kemudian vaksin juga mesti harus dilakukan bagi masyarakat termasuk pengunjung hotel. Demikian juga dari pihak hotel juga harus memperhatikan hal-hal yang prokes. Tentunya ini satu hal yang menggembirakan karena kita sudah hampir walaupun belum sirna ya pandemi, tapi kita sudah bebas melakukan aktivitas seperti hal normal. Ya, mana yang kau pilih? Memberi perhatian atau berusaha tak peduli? Dan mana yang lebih melelahkan, berjuang atau melupakanmu kini? Salahkah kau berpura-pura untuk mendapatkan perhatianku? Aku tak peduli, ku tak tahan lagi. Ku sudah tak punya waktu untukmu lagi. Is anybody real here? Is anybody real here? Aku tak peduli. Oki Madasari yang belum lama ini menerima penghargaan dari FIBUB semakin melebarkan kancahnya di dunia literasi. Mengawali tahun dengan hal yang positif, Oki Madasari meresmikan Ruang Karya Oki Madasari di Pusat Geraha Literasi di Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Sebagai penulis yang percaya pada kekuatan sastra dan tulisan, Oki mengaku bahwa dengan dibuatnya ruang karya ini, diharapkan dapat menumbuhkan empati masyarakat agar semakin melek literasi. Oki berharap agar ruang karya tidak hanya berhenti sampai sekedar peresmian semata, melainkan dapat menjadi kick-off dari serangkaian program literasi di Magetan. Pemirsa, memasuki tahun 2023, Universitas Brawijaya terus mengukuhkan diri sebagai kampus yang menghasilkan banyak inovasi untuk publik. Dengan program 500 inovasi melalui Direktorat Inovasi Inkubasi Bisnis, UB berharap program ini akan menjadi unggulan pada tahun ini. Direktur DIIB, Profesor Asep Awaludin Prihanto, mengatakan pihaknya mendapat tugas dari kampus untuk melahirkan 500 inovasi dalam berbagai bidang keilmuan. Untuk mencapai target tersebut, pihaknya akan segera turun ke setiap fakultas untuk menggali kembali berbagai hasil riset dan temuan untuk melihat unsur inovasi yang ada. Tahun ini kita mendapatkan target dari Pak Rektor untuk menghasilkan 500 inovasi dan juga 1.000 wirausaha dari unsur mahasiswa ini, sehingga memang 500 inovasi ini menjadi tantangan besar bagi Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis kami. Saya kira 500 ini memang angkanya tidak kecil begitu ya, sehingga memang di 2B harus mulai untuk masuk turun ke fakultas-fakultas untuk mulai membuka lagi kotak-kotak yang ada di fakultas ini untuk memperbanyak inovasi. Pemirsa, laju indeks harga saham gabungan pada tahun 2023 dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebijakan ekonomi. Pengamat pasar modal UB, Noval Adib, menjelaskan kebijakan ekonomi, terutama moneter, akan berdampak kepada harga saham di Bursa Efek Indonesia. Kebijakan ekonomi pemerintah, seperti dalam hal kenaikan dan penurunan suku bunga, berdampak terhadap pergerakan harga saham. Kenaikan suku bunga memberikan dampak negatif kepada saham sektor properti dan konstruksi, sedangkan sektor konsumsi mendapat sentimen positif dari kebijakan tersebut. Tentu saja pada ekonomi kita ya tidak akan terpisahkan dari perekonomian dunia ya. Ya meskipun secara domestik kita juga punya karakteristik tersendiri ya terkait dengan ekonomi kita itu. Ya. Jadi misalnya kalau yang terkait dengan kebijakan internasional itu misalnya ketika bank-bank sentral lain itu menaikkan suku bunga ya, demi mencegah inflasi, nah itu kita juga ikut-ikutan ya bank sentral kita itu ya, dan beberapa kali menaikkan suku bunga ya dengan alasan yang sama. Jadi seperti itu untuk mencegah inflasi. Nah di sini tentunya kita juga harus mencermati ya kan saham apa yang atau sektor apa yang terdampak dengan kebijakan hal itu ya. Kalau di sini saya melihat yang paling kena ya sektor properti ya dan konstruksi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri, tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.